Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sari Batam malam berikut tradisi Mapaci, adat yang sangat penting dalam budaya Bugis Makassar. Mapaci adalah tradisi adat Bugis Makassar yang dilakukan sebagai bagian dari rangkaian upacara pernikahan. Upacara ini bertujuan untuk mensucikan calon pengantin sebelum mereka melangsungkan akad nikah. Dalam prosesi ini, daun paci atau daun inai yang dihancurkan ditempelkan di telapak tangan calon pengantin oleh anggota keluarga atau kerabat yang dihormati sambil mengucapkan doa-doa agar pernikahan mereka penuh berkah dan kebahagiaan. Tradisi Mapaci tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan menghormati nilai-nilai luhur dalam budaya Bugis Makassar. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Berjumpa kita pagi hari ini untuk edisi hari apa ini? Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pastinya juga menemani sahabat budaya di acara Barik Basa. Pagi ini sudah sarapan? Belum Dentene. Ya, kalau belum pikir sarapan Miki karena sudah pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Yang pasti juga sahabat budaya, sarapan pagi itu sangat penting untuk membuat kita tetap sehat, bugar dan otak kita berjalan dengan lancar begitu. Yang juga perlu dikasih tahu ke kita semua yang naik mobil, jangan lupa mengaitkan safety belt-nya atau sabuk pengamannya, dan juga untuk yang nggak berkendaraan roda 2 jangan lupa kaitkan helm tak. Perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas yang ada ya sahabat budaya, karena keselamatan itu sangat penting untuk kita semua pengguna jalan raya. Hormati juga pejalan kaki dan juga hormati pengguna jalan yang lainnya. Ya, pagi hari ini saya akan menghadirkan kelong dan juga sebuah topik akan hadir sesaat lagi ya sahabat budaya, dan juga line telepon. Jangan lupa di rri.co.id juga kami RRI Digital maksud saya. RRI Digital kami mengajak sahabat budaya untuk bergabung di RRI Digital dan juga berkomentar. Di WhatsApp juga jangan lupa sahabat budaya bergabung ya di 0811 400 925 mengirimkan pesannya. Dan kita dengarkan dulu satu kelong ini dari Wakernu Mandre Maduro dan juga anak Lorongna Makassar. Sorry corazón, soan mi turi more, more matuto, me sento, de me magaga kirina, dua semuna soloran, mandre maduro, bojo panena, anggotain, awe dede. Duro bale campur susu, oli matena sekecap, beracuna sepelo, jakoa, tasi mempecampur sop, sopo kak donato poso, tosi po gore-gore, tomburu wae pelat, marana, awe dede. Ululupo makaribo, buku
si poni isina awe dede wendo lo mandre gang kamu meso musik asole kosapo mandre maduro bojo penena. Banda-bandana bajabu duro balik campur susu oli matena sekica bercuna sepelo jagoan lopo makaribo buku balik nalajakan raisa nasa ponte kaluku nasa lila tobang ngomong awe dede Simon pencampur sop soko kadona to poso to sipo gore-gore to puru wae pelah marena mebo tu tomato walari karu kui kalima buah mupang angkana buah lengan angkana tapa nyunyu siponi isina awe dede Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. kontu ana kanan-kanan ko kucing cingkat na dengkimu
cimpak na bulu matanu. Kemai antu kemai lorong ero kuoloi ero ka inake ambun tulian romanggenu. Inake mine anak nada esirua jingka kakumisna lompo agarumban Siti Laila arenku anak lorong nama kasar bunga-bunga yang pak rimpungan pangaian Laila oh dae tayama di balakmu. Una palet tojeng batu makiri bala naki bunturi andro manggeku Kurun rongko buta kurun tungang kolangi nangku pari lima cimpak na bulu matanu kana tojen niruai nieran ribin toeng naki bunting lompo salang erok na tumapa jarita. Nai kuntu ana kanang-kanang ko kucini cingkak na dongki lu cimpak na bulu matanu. Inake mine anak nada esirua jingka kakumisna lompo agarumban Laila oh dae tayama di balakmu. Una palet tojeng batu makiri bala naki bunturi andro manggeku Kurun rongko buta kurun tungang kolangi naku pari lima cimpak na bulu matanu kana tojen niruai nieran ribin toeng naki bunting lompo salang erok na tumapa jarita. Nai kontu ana kanang-kanang ko kucini cingkak na dongki lu cimpak na bulu matanu. Inake
yang mana ribalakmu. Oh dae Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Amal berikut di mana saja berada menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya masih di acara kita yaitu Balik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ya, sahabat Amal berikut di mana saja berada, saya terima penelpon di 0811 400 9250. Dan pagi hari ini kita bicara tentang papasang menjaga diri dari perbuatan tercela. Sesuai dengan warta pagi tadi yang kami hadirkan di pagi hari ini mengenai Polsek Manggala berhasil mengungkap pelaku penyerangan dan pengerusakan di Jalan Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Biring, Romang yang terjadi beberapa hari lalu dengan menangkap 4 orang pelaku yang masih remaja. Nah, sesuai dengan papasang orang tua dulu yang kami hadirkan di pagi hari ini, yaitu sahabat budaya Tangara Ki Gaunu Naya Nuale Anrong Guru Ali Bajika Nanu Tantangi Kodia Nasaba Antu Kanaya Sibalan Jintu Bajina Siagang Kodia Kamato Jintu Nawanawaya. Di sini sahabat budaya artinya amatilah perbuatanmu kemudian jadikanlah pelajaran, petiklah yang baik, tinggalkanlah yang jelek. Nah, ucapan itu tempatnya kebaikan dan keburukan, demikian pula halnya pikiran. Itu sahabat budaya terkait dengan papasang Toriolo, dan ini papasang di suku Makassar mengajarkan kita, ya mungkin Bugis juga seperti itu sahabat budaya. Ini pesan orang tua dulu, perbaikilah kelakuan tak ya, ini kelakuan yang harus diperbaiki sahabat budaya. Dan kemudian amatilah perbuatanmu, kemudian jadikanlah pelajaran, petiklah yang baik, tinggalkanlah yang jelek. Yang pasti kalau perbuatan jelek itu disuruh kita tinggalkan. Jangan mempunyai kelakuan yang jelek atau buruk begitu, karena ini pesan orang tua dulu, tinggalkan yang jelek tapi belajarlah untuk menjadi baik. 0811 400 9250 terkait dengan yang dilakukan oleh para remaja yang masih muda sahabat budaya. Ini kisaran umur mereka itu ada yang 20 tahun, 15 tahun, 17 tahun, bahkan ada 17 tahun ya, pokoknya 20, 15 dan 17 tahun. Nah sahabat budaya, ternyata ini komplotan geng motor yang diamankan aparat Polsek Manggala. 4 orang yang diduga sebagai pelaku utama, dan ini terekam CCTV yang tentunya beredar di media sosial. Rekaman CCTV yang didapat sahabat budaya
Berdasarkan laporan warga terhadap peristiwa penyerangan warga yang merusakkan sepeda motor yang dilakukan komplotan remaja. Pengerusakannya sepeda motor yang dilakukan komplotan remaja. Boleh 08114009250 sahabat budaya bergabung kembali di pagi hari ini. Boleh juga di RRI Digital langsung sahabat budaya, saya akan membacakan pesannya juga. 08114009250. Terima kasih yang sudah bergabung melalui Facebook kami. Sudah ada yang bergabung di Facebook sahabat budaya. Terima kasih banyak. Monitor di pagi hari ini ada Yunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi katanya, Kendari hadir. Terima kasih dari Kendari, selamat pagi juga. Baik Pak Marsuki Yusuf juga terima kasih banyak ya, monitor Baribasa pagi hari ini yang juga selalu monitor di acara-acaranya Pro 4. Kita terima penelpon. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Misedeng yang pertama. Mula baluk marwa balu Kenapa? Ulang. Kalau mula balu. Kalau mula balu. Marwa panggil. Sembarangnya ini ya. Iya. Mengerti gak saya itu nah? Pendidikan itu bahasa umum. Iya toh? Iyalah. Kalau dirimu itu pedagang itu kalau pagi-pagi itu baru buka, baru yang membeli itu kalau gadis atau kalau itu rame nanti ini kan yang kembali ini yang pertama ini anak darah atau kalolo. Begitu, enggak jis. Ya, mau dianggap mitos atau tidak ya. Tapi ya, karena itu diambil sebagai patokan oleh kebanyakan pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Begitu. Itu. Jadi ada itu bahasanya tuh kalau dia menjual, nah pukul-pukul mie belanjanya dengan ini apalagi namanya pembersih begitu yang yang bulu-bulu itu, yang bulu-bulu ayam. Apa orang bilang ya, pokoknya itulah dia pukul-pukul berbicara nih kayak tadi. Kalau lo orang bilang gadis menjual, kalau lo yang membeli begitu ya. Gadis menjual, kalau lo membeli ya. Iya, ada begitu banyak pasti macamnya. Dia ini yang terapkan juga. Iya, biasa saya perhatikan itu pagi-pagi dapat pembeli pertama di tuang pertama itu dia tidak membelanja itu sampai itu. Ya. Simpul gitu. Iya. Ada juga kalau mau buka pintunya dia tepuk 3 kali baru buka itu pintu tokonya. Iya, pernah baca-baca nih kayak tadi kalau lo mau balu kan darah mengelis. Iya. Biasa tuh begitu biasa itu begitu. Iya. Nah, taunya ini ya, kentarnya Pak Balu. Karena hampir semua itu penjual di pasar, apakah di pasar, di toko itu semua itu pasti punya baca-baca atau pelaris karena Nabila orang tua kalau kau dagang cuma masih silalo kok lewat aja ke pembeli lainnya nih pembeli. Iya itu makanya itu ya cari yang pelaris yang tidak ada pakai tumbal dan sebagainya kan seperti itu. Itu juga bahasanya. Iya. Gadis menjual pemuda kalau yang kalau membeli. Pokoknya dia pukul-pukul itu. Ya pukul barang itu, pukul. Ada kalau itu yang pertama kan itu pukul di barang itu. Ya. Baru laris. Tunggu dulu. Ini kita bicara tentang pesan orang tua dulu. Tentang kelakuan yang harus kita tanamkan. Paling tidak ini nilai-nilai budaya yang harus diterapkan, bahwa amatilah perbuatanmu kemudian jadikanlah pelajaran. Tinggalkan yang jelek, petiklah yang baik. Geng motor ini salah satunya yang merusak juga kendaraannya orang, Jono. Ya karena itu mereka kita nggak baik. Iya tak. Tidak baik itu Jono.
bagi orang lain tidak baik. Iya. Bagi mereka kan baik. Tidak bagus, makanya dikasih ingat Ki. Oh, begitu kan? Iya. Ya sebenarnya itu makanya itu harus selalu diingatkan. Ya toh selalu diingatkan. Kita dulu masih ingat pesan orang tua. Dimanapun kok berada, maka itu jaga sikap. Gitu. Dimana bumi kau pijak, di situ lagi kau junjung. Kalau kita mau selamat di kampung orang ya, nah, kita harus memang pintar-pintar bergaul, pintar-pintar untuk menyesuaikan diri. Ketika kita berada di kampung orang itu, pesan-pesan orang tua dulu begitu. Makanya itu dari kecil kita selalu diingatkan untuk selalu bersikap bagaimana, ya kan, baik terhadap keluarga, orang tua maupun terhadap orang lain, gitu. Kita selalu diingatkan itu mulai dari kecil. Kita mungkin sudah mulai memahami sesuatu kalau kita dibicarakan. Itu mulai itu kita diingatkan terus oleh orang tua kita. Apakah bapak kita, mama kita, atau nenek kita, seperti itu. Saya diingatkan itu. Kalau mau keluar, saya diingatkan itu. Jangan suka ini. Ya, Pasti Jono ini selalu kasih ingat. Iya, keluar begitu. begini. Keluar, ditanya itu mau kemana, sama siapa, ya kan? Harus pulangnya harus jam sekian, sudah di rumah, gitu. Harus jangan suka bikin begini di luar, ya kan, seperti itu. Jangan suka minum-minum, ikut minum-minum atau sebagainya. Itu kita selalu diingatkan. Setiap kali kita mau keluar itu keluar rumah dulu, karena kita selama ini diperhatikan. Jadi kita selalu ingat ketika keluar, ya kita selalu ingat. Kita selalu ingat bahwa ini dilarang orang tua. Jadi minimal ada peringatan lah, ya kan? Itu baik, kita selalu ingat pesan-pesan orang tua. Tapi memang kadang ada anak memang untuk perlu. Maksudnya? Keras kepala memang, kepalanya lebih keras daripada batu. Dia dikasih tahu itu tidak ada yang tinggal masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya, pokoknya memang ini apa Nabi bilang ini, buta hati. Karena itu lebih parah, itu lebih berbahaya itu orang buta huruf daripada buta hati. Buta hati itu lebih berbahaya daripada buta huruf. Buta hati lebih berbahaya daripada buta huruf. Iya, kalau hati sudah buta, tidak ada dianggap baik. Yang jelek dianggap baik, yang baik dianggap jelek, itu. Seperti itu orang yang buta hati itu. Pokoknya tidak semua ingat, apa dengar itu. Kalau seperti itu. Walaupun keanekan pantat bisa bicara, pantat pun bicara, dan tidak bisa mendengar itu. Iya. Itu bahasanya orang dulu, dia agak sedikit kasar keluar begitu. Ketika dia memarahi anaknya itu, kalau nanti sudah kelewatan toh. Kalau saya ingat waktu saya dulu, keluar nih kata-katanya. Kau itu mbok, namun kapan mau dia mau bicara, dia itu mingkalinya begitu. Dia pantas bicara, kau tidak dengar juga. Timunku mak bicara. Iya, jangan mungkin biar pantas bisa bicara untuk memberitahu kamu hal-hal seperti ini, kau tidak dengar juga. Seperti itu. Jadi memang apalagi anak sekarang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya luar ya. Banyak melihat dari budaya luar, maka itu dia mau aplikasikan dalam hidupnya. Itu dia. Ya kan? Seperti film-film, bagaimana geng motor merampas motornya orang. Dia mungkin karena masih muda, dia ingin membuktikan itu. Karena tidak darah mudanya mendidih. Apalagi tidak selalu diajari, diingatkan oleh orang tuanya seperti itu. Jangan hal ini tidak baik seperti itu. Baru kan orang tua masing-masing punya metode, cara untuk mendidik dan mengingatkan anak-anaknya, ya kan, seperti itu. Beda-beda semua. Jadi tergantung cara kita. Ada anak yang memang mau dilembuti, ya kan? Artinya tidak mau dengar cerita kasar, seperti saya lah misalnya.
Iya kan dia bicarakan dirinya sendiri ini maksudnya curhat. Iya, ada itu. Nah, apa yang kau lakukan itu tidak baik, ya kan? Itu bisa merusak nama orang tua, ya toh. Dan itu melanggar aturan agama. Nah, ada bermotivasi begitu. Mungkin seperti itu hatinya dulu. Ada mentok anak itu wataknya keras. Memang harus dikerasi. Kalau dilembuti makin menjadi-jadi. Karena memang kalau makin dilembuti itu, saya kira dirinya makin disayang. Makin apa yang saya ini lakukan ini, wah ternyata orang tua saya kayaknya agak mendukung ya. Ya itu ada anak seperti kan memang anak ini kayaknya kalau apalagi sudah buta hati untuk dulu nih, keras kepala nih. Ya kan? Ya, memang itu beda-beda wataknya anak. Ada yang perlu dengan sedikit dididik dengan keras, ada dengan kelembutan, seperti itu. Jadi tidak semua itu dilihat situasinya, kondisi itu sebagai anak-anak kita. Kalau bagi cara itu yang lembut sudah dilakukan, tapi tidak berubah, ya berarti perlu ada agak-agak keras sedikit nih, seperti itu. Ya kan? Jangan bilang kalau ada orang lah itu salah. Oh tidak, kita jangan selalu ambil Anda diri kita. Mungkin Anda bilang Anda kurang benar untuk diri Anda, tapi bagaimana itu yang cocok bagi anak mereka. Seperti itu. Dan itu tadi saya katakan, memang ada yang anak yang wataknya keras, ada yang lembut. Itu. Ketika mereka mendengarkan mereka, ada yang harus dengarkan dengan kelembutan, dengan seperti saya misalnya, ada yang harus dengan agak keras, ya kan? Iya. Tua Miki. Nanti saya bilang begini, ketika anak mengajar anak kita, ketika sudah tidak apa-apa dipukul, ya kan? Iya. Tetapi memukulnya itu ada area tertentu, bukan sembarang areanya. Nanti yang bisa membuat mereka cacat dan sebagainya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi itulah makanya itu orang tua sedapat mungkin itu dari kecil ya dikasih pendidikan kita tentang pendidikan agama, ya kan? Kita selalu mengingatkan anak kita mengenai kehidupan lokal yang ada, ya kan? Itu kan kalau tidak dijari, mau saja di depan orang, kita selalu jari, harus minta tabe, ya kan? Harus membungkuk. Kalau ada tamu jarang keluar, itu. Karena kalau keluar ya mau tanya kita punya bapak, langsung itu berubah itu jadi sifit, jadi bola itu. Itu tandanya. Kita dilarang itu, kita tahu itu dulu itu. Bukan kata-kata saja, kita sudah tahu, oh ini keinginan kita. Dari anunya saja itu, mukanya saja, oh orang kita ini tidak senang dengan ini, apa yang kita lakukan. Ya kita rubah, seperti itu. Tapi karena tidak ada jari, bagaimana bersikap yang baik, bagaimana terhadap orang lain dan sebagainya. Ya mungkin tidak karena orang tuanya, mungkin kan orang tuanya sibuk lah, ya kan? Itu karena itu sebagai motor tidak semua disebut orang miskin. Banyak juga orang kaya. Kenapa? Karena memang kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga ingin mengkoskan dirinya di luar untuk cari perhatian. Ya itu berbagai cara dilakukan di luar, seperti itu. Makanya itu orang tua ada salah pemahaman sekarang. Orang tua itu dia bentuk kasih sayang terhadap anaknya itu beda. Bentuk kasih sayang pada orang tua sekarang itu dia dalam bentuk harta. Apa yang diminta anaknya dia diberikan, iPhone kah, motor kah, mobil kah diberikan. Dia bilang itulah bentuk kasih sayang mereka. Tapi ada hal yang paling dibutuhkan oleh anak itu apa? Itu perhatian. Walaupun Anda kasih segala apa yang dia minta, tapi kurang perhatian yang Anda berikan itu, ini bisa jadi penyebab anak Anda nakal di luar. Dan itu kurangnya perhatian dari Anda di rumah Anda sendiri. Baiklah. Iya, itulah. Kalau lagi ini oke ya.
waktunya diusir. Ya. Baik, terima kasih John. Pak, kalau itu ada sahabat budaya kalau masuk kalau bilang ke penyiar, oke. Siap. Tapi mengerti lagi disuruh itu pulang pergi. Oke. Siap. Oke deh. Jangan dikasari baru pulang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jono di Barukang sudah bergabung pagi hari ini. Yang pasti juga pesan orang tua dulu memang sangat baik untuk kita. Ini Jono juga tadi mengatakan bahwa memang ada beberapa tipe anak yang memang harus dikasari dan harus ada yang dilembuti begitu ya. Tergantung dari tipikal anak kita sendiri. Dan ini juga orang tua yang sering-sering mengingatkan. Tadi Jono mengatakan bahwa kita sebagai orang tua harus menanyakan kemana anak kita pergi, sama siapa, mengingatkan untuk hati-hati seperti itu ya. Baik, saya coba lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Baik, saya coba lagi ke Iya, halo. Assalamualaikum, Bari Basa. Iya, Bari Basa dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Ismail. Iya. Oke. Silakan komentarnya Ismail. Tadi saya mendengar dari Pak Jono bahwa ini kita membahas tentang pendidikan anak kan? Bicara tentang pesan orang tua dulu. Iya. Pesan itu orang tadi tua dulu. ada yang lucu yang dikatakan oleh Pak Jono tadi. Bahkan kata orang tua dulu kalau untuk anak yang keras kepala, biarpun pantat bisa bicara, kamu juga tidak mau mendengar. Iya. Gitu kan? Iya. Kemudian sedikit saja ya, saya juga dengar komentar dari Pak Jono bahwa ada anak itu yang memang harus dilembuti dan memang harus dikerasi, tergantung dari tipe anak tersebut. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini bentuknya kalau bisa pertanyaan ya, dan nanti mohon ada jawaban. Anda yang harus mengkomentari topik saya pagi hari ini. Bukan ada pertanyaan kepada saya. Oke. Iya kan? Begini, Mbak. Iya. Menurut saya kalau anak yang berwatak keras itu, menurut saya dilembuti belum tentu dia mau berubah, dikerasi apalagi, karena wataknya memang keras. Menurut saya, Mbak ya. Jadi contohnya kan saya orang yang keras kepala gitu kan. Kalau dilembuti belum tentu saya bisa berubah. Tapi kalau dikerasi, malah makin menjadi saya. Jadi menurut saya anak yang berwatak keras itulah yang harus dilembuti, karena dengan dilembuti itu hatinya mungkin akan luluh. Nah kalau dilembuti nggak bisa, apalagi dikerasi, Mbak. Itu yang jadi harus jadi perhatian. Kalau misalnya Anda punya anak nakal, anak yang memang berwatak keras, kalau Anda mau kerasi, Anda lihat dulu dia takut sama Anda atau tidak. Dia akan bagaimana hasilnya nanti. Kalau dia takut sama Anda, ya silakan Anda kerasi. Tapi kalau dia tidak takut sama Anda, dikerasi, malah makin menjadi. Itu bukan mendidik, tapi itu membuat anak kita menjadi orang yang moralnya lebih gila daripada yang sekarang ini. Jadi menurut saya tidak, anak yang harus dikerasi itu kita harus lihat dulu. Kalau dia dikerasi, bagaimana kira-kira hasilnya ke depan. Karena anak yang berwatak keras menurut saya itu sangat pantang untuk dikerasi. Karena kalau dikerasi malah makin menjadi. Jadi solusi saya, kalau anak yang berwatak keras itu harus dengan kelembutan. Kalau kelembutan nggak bisa, ya sabarlah, doakan anak kita, mudah-mudahan anak kita bisa berubah. Sekali lagi, anak yang berwatak keras kalau dikerasi itu semakin menjadi-jadi. Kenapa? Saya memberikan contoh kepada diri saya sendiri. Saking kerasnya saya, dilembuti saya belum tentu berubah. Tidak dilembuti, apalagi kalau coba, bahkan jangankan dikerasi, digalak-galaki sedikit saja sudah tidak karu-karuan perasaan saya. Jadi demikian komentar saya, semoga bisa dipahami dan tolong jawab bagaimana cara mendidik anak yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ismail di Bone untuk ke pagi hari ini sudah bergabung. Kita bicara terkait dengan amatilah perbuatanmu, kemudian jadikanlah pelajaran. Petiklah yang baik, tinggalkan yang jelek. Ini ucapan tepatnya untuk kebaikan dan keburukan. Demikian halnya pikirannya kita. Ini semua pikiran begitu ya, sahabat budaya. Jadi bekerja sesuai pikiran dan tingkah laku begitu. Oke, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi.
Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Indah. Beri bahasa nih. Ya, Indah. Oh maaf ya pendengar. Jangan dikomentari pendapatnya orang. Temanya mau ini penyiar dikomentari. Karena nanti ada perselisihan. Itu bagusnya. Ya, mohon maaf ya pendengar. Kan lain orang lain pendapat, lain orang lain mukanya, lain bentuknya, jadi lain pendapatnya, ya kan? Iya. Ya, jadi itulah pendapat saya. Maaf ya pendengar ya, mohon maaf sebelumnya, tapi sekedar saran Gina, dengar. Jadi temamu saja yang dibahas kalau masuk. Jangan komentarnya orang di komentar karena panjang itu. Iya. Ya, silakan Indah berkomentar. Kalau anak keras itu ya deh, yang tidak tahu aja bagaimana, karena kita belum tahu bagaimana. Tapi yang setidaknya itu kalau pernah sekolah itu diajarkan anak itu beretika yang baik sama orang tua dan sekitarnya. Bagaimana cara anak itu bisa lebih baik dan lebih berkembang ke depannya, Kak Tong. Tidak usah kalau dia salah ya kita tegur secara baik-baik. Kalau dia ini tidak mendengar ya mau dia apa ya. Cuma sekedar saran gitu. Jadi setidaknya itu yang punya anak baik yang tipenya keras atau lembut ya tergantung dari bagaimana kita mendidiknya supaya dia bisa berbuat lebih baik atau pikirasi di apa Kak ya. Setidaknya anak itu bisa berpikiran sendiri karena anak kan punya pikiran masing-masing kan. Kalau dia ini begitu ya kan dia sudah tahu, kalau tidak ya dikerasi juga tidak. Ya, saya tidak tahu Mi bagaimana Kak. Tergantung dari orangnya Mi barangkali kan ini. Jadi kalau begitu saya pendapatku ya tergantung dari orangnya Mi deh, dan harus ada kerjasama antara lingkungan dan orang tua. Maksudnya itu dari sekolah, kalau dia masih sekolah harus ada kerjasama komunikasi yang baik, dan orang tua juga harus mendidik anaknya bagaimana supaya dia bisa lebih baik lagi ke depannya. Cuma itu komentar saya karena saya tidak tahu bagaimana itu mendidik anaknya secara baik dan lebih dirincinya Kak Anti toh. Dan saran saya itu buat pendengar tidak usah saling mengomentari satu sama lain. Itu saja Kak Anti. Iya, terima kasih Indah. Terus tetap di udara, semangat di dalam menjalankan tugas karena bentar lagi hari UTRI ke-79. Merdeka Kak Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Indah di Sopeng sudah bergabung pagi hari ini, masih di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita bicara mengenai pesan orang tua dulu atau papasang menjaga diri dari perbuatan tercela. Oke, dan untuk sahabat budaya yang ingin berkaraoke bersama, ini nanti kami akan adakan lombanya pada hari Sabtu tepat 17 Agustus 2024. Dan ini akan dilaksanakan untuk kita semua sahabat budaya. Ini katanya ada, ya katanya ya, akan diadakan lomba ya karaoke. Jadi ya sahabat budaya perlu ketahui ini setelah acara karaoke dilakukan khusus fans ya RRI Makassar, dilaksanakan 17 Agustus jam 10 pagi di Studio 1. Dan ini lagunya bebas kecuali lagu barat. Pemenangnya pertama Putra Putri mewakili fans menuju 30 Agustus. Lagunya peserta fans itu disetor paling lambat hari Senin 12 Agustus sampai jam 4 sore mulai ya hari ini begitu. Dan silahkan sahabat budaya langsung saja untuk bergabung di 17 Agustus pukul 10 di Studio 1 RRI Makassar. Baik, yang mau bergabung silahkan. Terima kasih buat siapa ini? Oke, Pak Hamzah di Pampang 2. Terima kasih juga buat siapa? Berkomentar 081 379 16. Terima kasih banyak sudah berkomentar. Ya Jono lama sekali katanya. Baik, terima kasih banyak untuk yang masih monitor pagi hari ini, masih di Facebook. Silakan berkomentar sahabat budaya. Ada Ibu Farida Sahib monitor dan tekne
Oke deh. Terima kasih banyak buat Ibu Farida Sahib, juga Indah komentar juga di Facebook. Terima kasih banyak, dan silakan yang lainnya 0811 400 9250. Saya masih nantikan satu penelpon ya sebelum kita ikuti kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam, Baribasa. Ya, Opu Amran. Ye. Opu Amran. Apa kabar? Baik, iya. Opu Amran juga ya. Kalau bicara menjaga diri dari perbuatan tercela, ini pesan orang tua dulu, dan kebetulan ini ada juga pengrusakan motor yang dilakukan oleh para remaja. Silakan, Opu Amran. Karena begini, menurut saya itu kalau misalnya terjadi namanya perusakan motor dari geng oleng itu, iya, geng motor. Artinya menurut saya itu otaknya lagi koslet. Iya. Oke. Maksud? Kalau otaknya tidak koslet, tidak mungkin artinya mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, kebanyakan itu sekarang orang sekarang itu banyak otaknya koslet. Maksudnya koslet bagaimana faktor dari kehidupannya tidak menentu, misalnya bergaul dengan seseorang yang tidak baik, misalnya orang yang sering memabukkan, dia bergaul, sebenarnya dia juga dulu orangnya baik, baik, karena selamanya manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada memang baik tapi terpengaruh dari lingkungan, jadi menjadi otaknya koslet. Itulah yang saya tadi maksud, otaknya koslet, sehingga mengganggu sesamanya. Begitu. Seperti geng-geng motor itu sebenarnya itu peranan penting itu pihak aparat kepolisian yang harus memberantas itu geng-geng yang mengganggu ketertiban umum. Karena itu sangat menyesalkan masyarakat itu kalau geng-geng begitu. Karena ada itu juga geng-geng itu, komunitas motor itu baik juga, ada yang baik, ada yang juga yang jahat, tapi tidak bisa diratakan itu. Kalau geng-geng ilegal itu memang itu sangat menyengsarakan masyarakat itu kalau geng-geng ilegal. Tapi kalau itu komunitas itu memang itu biasa, itu ada memang pendaftarannya itu dari kerjasama dengan pihak kepolisian itu bagus. Jadi misalnya kalau misalnya Anda mau misalnya bikin geng-geng motor, harus artinya Anda mendaftar di kantor kepolisian bilang begini dengan cara pada perjanjiannya toh, supaya bisa dilonggarkan toh. Kalau berbuat namanya kejahatan langsung ditindak dengan hukum. Sekarang itu geng-geng itu sekarang itu banyak itu brutal itu, makanya kita takut itu ke kota, karena jangan sampai kita baru kalau malam-malam itu kita sendirian langsung kita disambar dengan geng motor. Oh begitu, iya, oke. Itu kayaknya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini geng motor ini bisa artinya betul-betul diberantas oleh aparat kepolisian. Karena kalau menurut saya tidak setuju itu kalau banyak geng-geng motor itu, karena geng-geng motor itu tidak cukup itu pikirannya tidak genap. Artinya koslet itu pikirannya itu geng-geng motor itu. Oke, makasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya cucu kakek, mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malak Biriku Pasiliran adalah tradisi pemakaman dalam budaya Bugis Makassar yang diperuntukkan bagi bayi atau anak-anak yang meninggal sebelum tumbuh gigi. Dalam tradisi ini, jenazah anak tidak dimakamkan di tanah, melainkan ditempatkan di dalam batang pohon tara kayu putih. Lubang kecil dibuat di batang pohon untuk menempatkan jenazah yang kemudian ditutup kembali dengan harapan pohon tersebut akan terus tumbuh dan melindungi roh anak-anak tersebut. Tradisi ini didasarkan dengan cara yang lebih lembut. Maksud kami, tradisi ini didasarkan kepada keyakinan bahwa jiwa anak-anak yang masih suci akan kembali ke alam baka dengan cara yang lebih lembut dan alami. Pasiliran mencerminkan cara masyarakat Bugis Makassar merawat dan menghormati spiritualitas bahkan dalam pemakaman anak-anak mereka. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Sulawesi Selatan. Ada pare-pare, oyako, hey. Engkau
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
sangka eropi angan be na bala. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 selalu ya? bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Mbak Jumi, sahabat amal berikut di mana saja berada. Kita masih bersama pagi hari ini yang pasti juga di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai, bicara terkait dengan pengerusakan motor oleh geng motor yang ada. Dan kita juga ini berharap bahwa pesan orang tua dulu itu masih dikenang dan masih juga diingat oleh kita generasi saat ini, ya, penerus bangsa begitu, mengatakan bahwa amatilah perbuatanmu, kemudian jadikanlah pelajaran, petiklah yang baik, tinggalkan yang jelek. Nah, ucapan ini tempatnya ya, kebaikan pasti dan keburukan. Ini demikian pula halnya pikirannya kita. Nah, kalau pikirannya kita jelek, ya sebaiknya ditinggalkan, ambil yang baik begitu. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa Dintini. Iya Bunda. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bunda. Iya. Bicara tentang geng motor yang melakukan pengerusakan, dan kita juga terkait dengan pesan orang tua dulu Bunda, bahwa amatilah perbuatanmu, kemudian jadikanlah pelajaran, petiklah yang baik, tinggalkan yang jelek. Kayak. Yang jelas ya, perbuatan yang jelek itu dibuang jauh-jauh. Kemudian kita berbuat baik, karena kita berbuat baik saja kepada sesama belum tentu orang mau terima. Apalagi kalau memang kita sudah berbuat jahat, seperti perlakuan para geng motor. Itu apalagi kalau melakukan pengerusakan, melakukan pengerusakan terhadap fasilitas negara, pengerusakan terhadap rumah warga, pengerusakan terhadap kendaraan pengguna jalan lain. Itu kan tidak elok namanya, itu tidak bijak. Apa sih yang dicari? Ya. Kalau misalnya ada yang Anda tidak senangi, laporkan saja bahwa itu melakukan pelanggaran. Kalau memang dia melanggar, tapi kalau kau melanggar, apakah kau mau melapor bahwa saya melanggar? Itu jadi sebaiknya senantiasalah berbuat baik kepada sesama. Itu
kalau Anda melakukan pelanggaran, dilaporkan, tentu saja Anda bermasalah dengan hukum. Jadi kalau misalnya melakukan pelanggaran lantas di penjara, saya merasakan Anda sendiri. Makanya itu senantiasalah berbuat baik kepada sesama. Itu seperti motor brong itu. Untuk apa sih? Mau dikatakan jago atau hebat atau apa dia layan ter? Itu karena kalau motor begitu kan orang semua mata tertuju padamu. Semua mata takut padamu begitu ya. Pokoknya kalau dengar motor yang bunyinya kayak begitu, bahaya ini di belakang tak ya. Begitu deh. Iya. Memang saya minggir. Langsung memang saya minggir atau minggir baru berhenti kasih lewat dulu. Iya. Jadi kita aman, tapi terkadang juga itu kita berhenti juga di belakang tak. Iya. Betul, itu kan menakutkan. Iya. Jangan melampiaskan kemarahan. Mungkin dia kecewa di sana, akhirnya dia lampiaskan ke yang lain. Itu yang kadang-kala kita takutkan, apalagi kalau kita perempuan kan berkendara kalau sendiri lagi. Itu tapi bersyukur bahwa kalau di sekitar Tun Abdul Razak itu memang dulu sih ada dulu ada ya Bunda ya. Iya, berapa tahun 4-5 tahun lalu itu. Tapi itu saya kalau misalnya ada bunyi-bunyi kena, saya menelpon ke Polres Goa itu. Saya menelpon, tolong Pak, ada lagi itu game motor itu. Kalau pagi-pagi kan tidak seperti dulu, tidak seperti sekarang. Kalau dulu kan pagi-pagi masih sepi-sepi. Tapi kalau sekarang, jam 6 sudah ramai di luar. Jadi biasa itu sekarang bulan salah subuh orang ribut di luar situ, anak-anak motor. Itu saya itu langsung menelpon ke Polres Goa. Jadi biasa itu belum jam 6 ada di standby mobilnya Polres Goa itu. Tahu. Di dekatnya di halamannya Masjid Jamaluddin. Itu jadi itu saya selalu dikasih tahu, lapor saja Bu kalau ada ini. Saya bilang pokoknya Pak standby sajalah di situ, sebelum jam 6 standby di situ mobilnya. Jadi akhirnya mereka merasa bahwa kita diamati. Akhirnya tidak ada tidak ada kita lewat-lewat di Tun Abdul Razak. Saya tidak tahu lah kalau Jalan Arupala. Itu kan Arupala sudah masuk Kota Makassar. Tapi kalau Tun Abdul Razak kan masih masuk Kabupaten Goa. Sampai ke bundaran menuju ke UIN Samata. Itu jadi alhamdulillah sekarang tidak ada bising-bising. Walaupun ada sesekali melintas. Itu. Tapi kalau tengah malam itu biasa, Masya Allah bunyinya seperti saya di depan rumah, padahal di jalan besar situ. Jadi itu sekali lagi buat anak-anak remaja, anak-anak geng motor, hentikan melakukan kekerasan. Bagaimana kalau ada dari pihak keluargamu yang korban kekerasan dari orang lain, apakah kamu terima? Jadi itu yang harus Anda waspadai. Janganlah melakukan hal-hal yang tidak mengenakan bagi orang lain. Jangan mengorbankan orang lain apabila keluargamu tidak mau dijadikan korban. Saya kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pesan orang tua dulu memang membuat kita ya harus mengingat terus. Apalagi generasi muda saat ini adalah salah satu estafet yang melanjutkan perjuangan bangsa ya pasti ya. Perjuangan juga kita di Indonesia yang nanti 17 Agustus merdeka. Jangan membuat negara kita lagi lebih kacau begitu. Kita lebih harus punya semangat untuk membangun negeri dengan hal-hal yang baik begitu, jangan yang jelek ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Ada Ibu Sudarsia, sebentar komentarnya saya akan bacakan di Facebook kami. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi juga. Suka saya kalau ada Pak Wahyu berkomentar. Orang gua ini dua-dua Bunda Sofi sama Pak Wahyu begitu ya. Tetangga lagi. Iya. Oke, silakan komentarnya Pak Wahyu terkait geng motor yang membuat pengerusakan pada motor dan juga pesan orang tua dulu bahwa menjaga diri dari perbuatan tercela. Itu nih kita ini pertama biasa macam-macam geng motor kan. Iya. Artinya begal ya. Karena kan geng motor itu macam-macam. Ada geng motor itu yang sifatnya semacam, artinya kita ini lebih lebih menuju kepada yang namanya begal. Dan kalau geng motor itu belum tentu mereka begal, belum tentu. Bisa saja mereka semacam komunitas atau apa, ya kan? Tapi ini lebih mengarah pada begal. Kalau begal sudah pasti nih perbuatannya tidak baik. Ya. Dan merusak dan membahayakan. Jadi kalau umpama dikatakan apa tadi berbuat baik apa? Pesannya adalah menjaga diri dari perbuatan tercela. Ya. Itu yang perlu dijaga, betul-betul harus dijaga bagaimana kita tidak nyusahin orang. Ya. Itu saja kuncinya. Jangan sampai kita menjadi beban bagi orang, jangan sampai kita menyusahkan orang. Ya, dalam segala hal, bukan hanya kayak geng motor kayak begal apa segala macam, bukan. Tetapi dalam segala hal, jangan sampai kita semacam menyusahkan orang lah. Kayak kemarin saya punya anak ini kan kebetulan dapat musibah kemarin tabrakan. Di mana Pak Wahyu? Di Raja Wali kemarin. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena biasanya itu kalau ada kejadian seperti itu ada orang-orang yang memanfaatkan, mengambil ambil kesempatan. Ada kan orang-orang seperti itu dan saya bersyukur alhamdulillah tidak mengalami seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kan biasa ada seperti itu denteknya. Dia melihat ada kejadian bukannya malah mau membantu menolong tapi malah memanfaatkan. Memanfaatkan, ambil dompet kah atau ambil HP kah apa segala macam. Jadi terkait masalah begal ini, kalau saya punya pribadi lebih bagus langsung didor, langsung dieksekusi. Kalau saya punya mau. Masih muda ini Pak Wahyu, berkisar 15, 17 dan 20 tahun. Mau muda, mau tua, mau apa, pokoknya kalau dia sudah menjadi membahayakan bagi orang lain, dan ini akhirnya berregenerasi. Kenapa saya katakan begitu? Kan ini kan dari dulu nih. Mungkin neneknya, mungkin yang begal tahun-tahun lalu dan nenek sekarang. Karena terkadang juga ini faktor pengawasan orang tua. Ada orang tua biasa kok dia bukan uang sama anaknya, dia tidak tanya dari mana dapat uang. Padahal tidak ada kerjanya maksudnya. Iya, ada seperti itu. Bukannya malah bertanya dari mana gue dapat uang, malah senangi. Gue lagi uang ada tahun biasa main judi Kak Mak. Itu gue lagi siapa tahu menang kau lagi baru boka. Masya Allah. Astaga. Terkadang ada orang seperti itu. Terusnya itu kalau dibawakan uang sama anaknya, dia bertanya dari mana kau dapat uang nak? Apa lu kerja? Bukan malahan senang. Apa dia tingkatkan pengawasan? Apa nak kerjaan aku ini? Jangan sampai mayatnya datang atau telepon ada nata di kamar jenazah baru pagi sadar. Jadi saya itu harapan saya mudah-mudahan artinya untuk menghentikan aksi-aksi begal di jalan. Alangkah bagusnya mengambil tindakan maksimal, kirim ke kamar jenazah. Masya Allah. Itu jauh lebih bagus. Karena kalau umpama masuk bui, dapat sekian tahun, orang dalam penjara itu tidak ada jaminan bisa bertobat, tidak ada jaminan. Justru biasa merasakan
penjara begini keluar ada deh begini juga di penjara. Kurasa Mi. Iya. Itu ada jaminan. Jadi kalau mau tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain, alangkah bagusnya tuh diambil tindakan maksimal, ya kan? Langsung kirim ke kamar jenazah, nggak usah ke ruangan ICU, langsung kamar jenazah. Nggak usah ke balik sel gitu maksudnya. Tidak usah. Langsung dipindah alamkan. Itu jauh lebih bagus. Sadis ya kalau begitu ya. Iya, karena kalau umpama lagi dikatakan ini sudah bertentangan dengan hak asasi manusia, bagaimana korbannya? Bagaimana korbannya? Karena rata-rata mereka menggunakan senjata tajam. Dalam keadaan kepepet, dia bisa saja mematikan orang. Iya kan? Jadi jalan satu-satunya ya harus diambil tindakan maksimal, langsung saja. Kalau perlu tembak di tempat, kirim mayatnya ke orang tuanya, selesai. Supaya para orang tua juga bisa mengawasi anaknya lebih ketat lagi. Dia bisa bertanya dari mana aku dapat uang, nak. Bukan malah terima kasih banyak, nak, hebat anakku. Tiap hari nak bukan uang, dia bertanya apa kerjanya. Ada pun seperti itu. Nanti ketahuan begini perbuatannya, kita tidak tahu apakah dia tidak tahu memang atau pura-pura tidak tahu. Ada seperti itu. Jadi inilah pentingnya. Bukan cuma anak-anak saja yang dididik, orang tua juga perlu dididik. Iya, bukan cuma bahkan terkadang juga lebih pintar anak dari orang tuanya. Biasa begitu ya, Pak Wahyu ya. Iya, jadi buat para orang tua kalau nak bawakan ke uang anak tak, nak belikan ke papa tanya dari mana sumber uangnya. Jangan malah senang. Bahkan pamer ke tetangga, anakku bagi nak bawakan uang begini ya. Nak bawakan begini, kasih kat begini. Tanpa dia tahu sumber uangnya dari mana. Itu yang perlu ditahu. Sumbernya dari mana. Malah senang. Nanti jangan sampai ditelepon pagi bilang ada di kamar jenazah nata karena melakukan begini di maspai. Iya. Tidak bisa dicegah juga. Karena pengalaman-pengalaman seperti sudah saya ada yang bisa lihat. Yang seperti ada orang tua yang senang dibohong sama anaknya. Ada ya macam-macam lah. Dia itu saja kuncinya. Nah bukan uang anak atau apa saja, tanya sumbernya dari mana. Ya kan? Kalau sudah diketahui sumbernya begini, cari tahu lagi. Jangan sampai balik-balik anak atau. Cari tahu lagi. Itulah pentingnya pengawasan. Bukan malah senang. Kenapa? Untuk mencegah hal-hal yang jangan sampai menyusahkan orang. Tidak menjaga diri dari perbuatan yang tercela. Mungkin seperti itu dan Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kemarin dicotoki mau makan. Bagi nak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu di Goa sudah bergabung pagi hari ini dan kita masih di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih Bunda Sofi juga sudah bergabung di Facebook kita Pro 4 RRI Makassar mengenai bahwa senantiasalah berpegang teguh pesan-pesan orang tua kita bahwa hindari perbuatan tercela dan lakukan sesuatu yang menyenangkan. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bunda Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya. Siangan. Iya, kesiangan. Silakan Bunda komentarnya. Iya. Kita selalu senantiasa berbuat baik. Iya. Hindari perbuatan-perbuatan tercela. Iya. Bisa kita selalu harapkan. Baik anak cucu kita semuanya kita harus nasihatin. Seperti itu bengkeknya. Harapan kita semuanya sebagai orang tua. Masa depan anak kita tergantung daripada kita semuanya. Betul itu Bunda. Kalau kita kasih anak itu yang tidak bagus, tidak bagus. Kalau kita kasih anak itu yang baik, ya pasti baik. Seperti itu dan cerita.
Iya, betul. Anak itu hanya taunya meniru. Mencontoh, meniru dan meniru, mencontoh. Iya. Apa yang kamu kasih maklum gitu. Iya. Gitu. Jadi malah kita sama semua orang tua memberikan yang terbaik kepada anak keluarga kita semuanya, keturunan kita menjadi baik. Iya. Ya, kedepannya menjadi baik semuanya. Amin. 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 Balalan. Iya. Oke, Dentene. Iya, terima kasih Bunda. Iya. Makasih sayang. Iya Bunda. Kalau lagi apa kayak ini sama-sama Kak. Iya. Sarapan Dentene. Iya. Kita mau sarapan. Sudah Bunda, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, Jalalin. Itu yang saya harapkan. Iya. Jangan lupa sarapan. Sehat selalu. Amin. Amin. Tidak pernah mewah-mewahnya. Yang penting ada. Oke? Betul Bunda. Iya. Makasih Bunda. Makasih Dentene. Iya Bunda. Sehat terus. Sampai jumpa. Nanti dari radio mudah-mudahan sehat selalu di panjang umur. Amin. Iya. Amin. Naku rindu lihat semuanya ini semuanya. Iya, ditunggu Bunda. Iya. Makasih sayang. Iya Bunda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hajani sudah bergabung di pagi hari ini dan kita ke Bunda Sudarsi ya. Assalamualaikum Dentene Bari Basa. Waalaikumsalam. Papasang untuk menghindari perbuatan yang tercela, kita harus punya penangkal, artinya punya iman yang kuat, jujur, rendah hati sebelum bertindak, harus dipikir dulu akibatnya. Jadi dalam hal ini kita harus menggunakan logika dan perasaan. Terima kasih Dentene. Terima kasih Bunda Sudarsia juga. Selamat pagi. Assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Rodriguez dari Rodriguez? Rodriguez dari SP1 Kelurahan Kelambemat, Distrik Lamalu, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Lengkapnya alamatnya. Iya. Jadi bicara tentang pesan orang tua dulu. Ini dulu sudah ditanya kayaknya sudah lagi sarapan. Jangan melewat waktu sarapan orang. Jam 7 tadi orang sarapan. Nah, di awal buka siaran sudah kasih ingat. Mau tanya lagi, bosan mak deh. Iya, baik kalau diulang itu lebih bilang kayak kalau terus sarapan karena sarapan itu baik untuk lambung. Hati-hati di jalan, jangan lupa diperiksa nota, ranta. Iya dah, itu wajib. Iya pagi-pagi mengingatkan. Pulangku sholat subuh lah, dari mana? Iya. Jadi bicara tentang yang namanya perbuatan, itu kan ada geng motor. Belasan lagi umurnya. Orang tua dulu mengatakan begini, amatilah perbuatanmu, kemudian jadikanlah pelajaran, petiklah yang baik, tinggalkan yang jelek. Nah, apa masalah kasar jadi macam itu? Tangara ki gau nu na iya nu ala anrong. Dengar dulu bukan tanya. Tangara ki gau nu na iya nu ale anrong guru. Sudah. Lanjutkan Miki. Artinya, kemudian jadikanlah pelajaran. Petiklah yang baik, tinggalkanlah yang jelek. Artinya kalau saya begini, kalau saya bawa keren-keren sedikit, saya istilahnya background yang masa lalu itu ya jadikan pelajaran lah. Iya. Begitu barangkali deh. Kalau saya berpendapat gini, barangkali yang namanya kenakalan remaja itu tiap periode atau tiap masa itu pasti ada. Iya. Cuma barangkali dalam hal ini kan yang marah kan motor. Iya. Jadi ditambahkan geng motor. Kalau kita kembali ke masa lalu, kan ada juga kenakalan. Tapi kan bukan kenakalan geng motor. Tapi mungkin mohon maaf ini mungkin kenakalan peminum balok kan. Iya. Kayak ngetes saat itu ya balok. Kemudian di masa saya, di era saya tuh yang ngetrem itu kayak curi-curi jambu apa. Itu yang kan termasuk kenakalan tuh. Iya. Kalau itu namanya masalah ya paling dikejar dari orangnya, dilempari batu gitu ya. Iya, kalau berdarah. Iya. Berketahuan
Mungkin anunya ada istilahnya tuh sakitnya tidak seberapa, tapi mandunya itu yang luar biasa. Itu yang menjadi masalah. Iya, betul. Kemudian saya juga pikir-pikir kalau misalnya saya kembali ke iringi dulu musik anu dulu, mikro musik anu sedih-sedih dulu. Tantareng kata. Kalau ke sana tuh era 20-an, 2000-an. Kalau saya ingat itu perbuatan saya alhamdulillah lumayan juga lah. Artinya kalau saya waktu itu diselesaikan di tempat, artinya kekerasan diambil oleh yang berwenang dalam hal ini. Mohon maaf ini saya tidak merasa menanggapi pernyataannya seseorang. Saya kembalikan pada diri saya. Seandainya saya diselesaikan waktu itu, artinya saya ditembak mati, berarti itu kan tidak hidup ceritanya tuh. Mungkin sampai saat ini ya tidak dipercaya, percayaan saya promosikan sendiri itu. Artinya tidak dipercaya untuk aktif di masjid biasa karena tidak ada mata. Artinya kalau saya pribadi ya bagi terlalu keras. Artinya dunia mental lah, pendekatan persuasif, bina mentalnya dengan baik, karena pasti ada yang berubah. Begitu deh. Dengan anunya ada karakternya anu. Kalau masalah baca-bacaannya itu Pak Hanafi itu tahu kan di pasar itu. Masukin dulu Pak Hanafi. Iya. Kalau saya cuma menjelaskan cara premis laksananya di biasanya. Begitu kalau pendekatannya anu artinya kita bisa berubah bagaimana lah. Baik, oke deh. Pendekatannya ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih Pak Remangsa. Sedikit tentang kata-kata ini. Rapikan rambut dengan sisir. Setelah itu dijepit. Sebelum diriku diusir, mendingan aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menelpon di nomor kami yang satunya sahabat budaya 0811 400 9250. Kalau nomor itu untuk narasumber, saya tidak akan terima telepon Anda di nomor tersebut. Silakan di nomor 0811 400 9250. Baik, terima kasih untuk yang menonton melalui Facebook kami. Silakan yang menonton melalui Facebook silahkan di like ya. Oke, baik. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Hamzah. Iya. Iya. Silakan Pak Hamzah, kita bicara pesan orang tua dulu yang mengatakan kepada kita bahwa tinggalkanlah perbuatan yang tercelah. Oke. Jadi begini dan Baji. Dan Tene. Cubiklah dirimu. Pasti sakit. Iya. Mencuri orang lain itu juga dia rasakan. Itulah intinya tadi itu pesan-pesan orang tua dulu. Berilah contoh yang baik. Baru kepada orang yang orang-orang. Ada pengalaman saya dan Tene. Mungkin yang belum pernah barangkali tahu. Waktu masih ada burung di dadaku. Burung di dadaku yang bersayap 17, 45, 8. Ada pembalap motor yang sering mengganggu ketentraman dan ketertiban duduk-duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba ada orang balap-balap juga di depannya, dia langsung dia buruh, dia marah. Jadi saya biarkan saja. Jadi nanti setelah saya bersama dengan Babinkan Tipmas, saya dekati. Dek, kamu kan biasa balap-balap, bikin bingung orang, bikin pusing orang, suka marah-marah orang. Sama juga hanya ini. Ini berarti kamu cubitlah dirimu, baru cubit orang lain. Pasti sakit. Apa yang kamu rasakan sekarang sakit kan? Bengkel kan? Iya, jadi begitu. Jadi itulah intinya. Cubitlah dirimu. Ini luas pengertiannya ini, cubitlah dirimu baru cubit orang lain. Iya, benar. Karena apa yang kamu rasakan pasti dirasakan orang juga. Saya kira begitu. Iya, baik. Sebelum diusir. Iya. Ada informasi itu. Kenapa Pak? Pak Marsuki, Haji Marsuki. Pak Marsuki di Facebook sudah bergabung, iya. Iya. Iya, kan itu. Baik.
Terima kasih Pak Hamzah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah, terima kasih banyak. Jadi kita ke pesan orang tua dulu. Orang tua dulu mengatakan kepada kita bahwa menjaga diri dari perbuatan tercela. Silakan 0811 400 9250. Amatilah perbuatanmu, kemudian jadikanlah pelajaran. Petiklah yang baik, tinggalkan yang jelek. Ucapan itu tepatnya kebaikan dan keburukan, dan demikian pula halnya pikiran. Jadi kalau pikiran kita jelek, pasti perbuatan kita juga akan jelek. Berpikirlah yang baik-baik supaya perbuatan kita juga baik. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Ya, dicoba lagi yang lainnya, silahkan sahabat budaya di Facebook. Terima kasih banyak. Ditunggu untuk komentarnya yang lain. Terima kasih buat Pak siapa tadi ini. Oke deh. Pak Jusman di Batam Kepri, terima kasih banyak sudah monitor di Pro 4 pagi hari ini. Dan yang lainnya juga boleh langsung 0811 400 9250. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Putus ya. Silakan yang berkomentar 0811 400 9250, masih di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Baik sobat budaya, penelpon berikutnya di pagi hari ini. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum Baribasa dan TD. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kokeba. Iya, Deng Mile. Iya, silakan Deng Mile komentarnya. Apa topiknya ini, Deng? Kita bicara tentang pesan orang tua dulu itu menjaga diri dari perbuatan tercela. Pesan orang tua bagi keluarga. Iya, terkait dengan geng motor. Anak-anak muda ini melakukan pengrusakan motor terhadap orang, dan ini masih muda begitu. Perhatian orang tua sebenarnya. Silakan, Deng Mile. Ini harus perhatian orang tua. Iya. Ya, misalnya anak terlambat pulang sekolah kemana, bergaul dengan siapa. Karena sekarang ini pergaulan ini kalau orang tua tidak memperhatikan anaknya, kadang-kadang beginilah masalahnya, ikut-ikutan. Nanti ada di kantor polisi bilang ada anaknya Pak di kantor polisi, atau di rumah sakit. Harus perhatian orang tua sama anak sekarang. Iya, betul. Cuman begitu di Maji. Iya. Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Mila di Kokeba. Sepertinya ramai ya. Beliau nongkrong kayaknya, minum kopi pagi-pagi dengan teman-temannya. Terima kasih banyak untuk gabungnya pagi hari ini sahabat budaya. Dan juga silahkan 0811 400 9250. Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu nggak? What? Menyesal? Kenapa? Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan. Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Indonesia
memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Maisolos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Mbak Jimmy, sahabat Nomal Bergu di mana saja berada, tentu sudah kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Dan saya Anti pamit, kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah bergabung melalui Facebook dan juga melalui telepon kami di pagi hari ini.
Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malak Biriku. Masyarakat Toraja menggelar ritual Mak Bugi, tradisi tolak bala yang berasal dari pengaruh suku Bugis. Ritual ini diadakan saat terjadi bencana atau kekacauan sosial dengan masyarakat menyanyikan lagu-lagu ritual dan memasang umbul-umbul dan daun ijuk muda. Mak Bugi dipusatkan di Tongkonan, rumah adat pemimpin suku, dan dilakukan sebagai respon terhadap musibah yang diyakini sebagai tanda murka penguasa alam. Tradisi ini bertujuan memohon perlindungan kepada dewata dan menjaga kesejahteraan komunitas. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4.
Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini seperti biasa di acara kita Pembinaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah Bugis di pagi hari ini, alhamdulillah dalam bahasa Bugis ya. Dan kali ini alhamdulillah pula kita sudah bersama narasumber, ada namanya Karmila Sari SS. Beliau adalah salah satu juga utusan dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Topik kita di hari ini yaitu kosakata serapan dalam bahasa Bugis. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, oke. Karmila Sari, ini kita bicara tentang kosakata serapan dalam bahasa Bugis. Dan pagi hari ini pula kita akan bicara tentang bagaimana kosakata serapan itu dalam bahasa Bugis. Nah, baik Bu, hari ini coba mungkin bisa dijelaskan seperti apa kosakata serapan dalam bahasa Bugis. Silahkan. Baik Bu, jadi untuk hari ini itu terkait dengan kosakata serapan dalam bahasa Bugis. Topik kita sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya dari bahasa Bugis itu sebagai salah satu bahasa daerah yang jumlah penuturnya itu lebih banyak, itu perlu dilakukan pelestarian terhadap bahasa daerah tersebut. Kenapa? Salah satunya itu agar tidak mengalami kemunduran hingga terancam punah, karena kan banyak bahasa daerah yang hampir punah atau bisa saja mengalami kemunduran dari dilihat dari vitalitasnya atau daya hidup bahasa tersebut. Nah, jadi suatu bahasa itu yang dapat mengikuti perkembangan zaman adalah bahasa yang kosakatanya itu mampu mewadahi konsep-konsep yang baru yang berhubungan dengan tuntutan globalisasi. Nah, untuk mewadahi konsep tersebut, sebuah bahasa itu akan menyerap bahasa lain dalam berbagai ranah. Jadi tidak menutup kemungkinan itu bahasa Bugis itu berasal dari bahasa Bugis yang asli, tapi bisa saja menyerap dari bahasa daerah bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia ataukah bahasa asing. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Begitupun dengan bahasa Bugis. Nah, tidak ada satupun bahasa di dunia itu yang steril dari bahasa lain. Bahasa Indonesia misalnya menyerap kosakata dari bahasa asing atau bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Sama halnya nih dengan bahasa Bugis dalam mewadahi konsep-konsep dalam bahasa Bugis, mewadahi konsep-konsep kosakata dalam bahasa Bugis itu dilakukan dengan penyerapan kosakata dari bahasa lain, misalnya bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Penyerapan kosakata bahasa lain tersebutlah dapat terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara yang alami atau melalui perencanaan. Seperti itu. Oke, baik. Oke, tadi sudah dijelaskan sahabat budaya pengantar mengenai penyerapan kosakata bahasa lain ke bahasa tertentu yang terdiri atas dua cara. Nanti kita akan tahu lebih jauh seperti apa kedua cara penyerapan kosakata tersebut. Kita dengarkan dulu satu keleng berikut ini.
capeknya. Benar-benar bikin capek hari ini. Aduh, capek. Dek? Iya, Kak. Hari ini memang benar-benar capek ya? Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga. Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda. Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma. Kamu lagi cari kerja? Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat. Oh, gitu. Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Tadi sudah dikatakan oleh siapa namanya nih? Namanya Carmila ya? Carmila Sari. Carmila Sari. Oke, Carmila tadi sudah mengatakan bahwa bagaimana itu mengenai penyerapan kosakata bahasa lain ke bahasa tertentu yang terdiri dari 2 cara. Nah, mungkin boleh dijelaskan kedua cara penyerapan kosakata itu. Baik, Ibu. Jadi ada 2 cara penyerapan kosakata, secara alami ataupun melalui perencanaan. Yeah. Nah, penyerapan secara alami itu merupakan penyerapan kosakata, dia itu bersumber secara alami tanpa disadari dan tanpa rekayasa apapun. Yeah. Nah, kosakata dalam bahasa Bugis yang digunakan saat ini yang berasal dari bahasa lain itu adalah bedak, lamari, kuseng, kantoro dan lain-lainnya. Nah, itu adalah contoh kosakata bahasa Bugis yang penyerapannya dilakukan secara alami. Nah, kosakata tersebut masuk secara alami ke dalam bahasa Bugis itu karena adanya kebutuhan terhadap penamaan alat atau konsep baru. Nah, penyerapan kosakata juga itu dilakukan melalui perencanaan, yakni adanya usaha secara sadar untuk memperkaya kosakata sebuah bahasa. Nah, upaya tersebut itu dikenal dengan perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa dalam hal ini untuk memberi arah bahasa sesuai dengan keinginan. Perencanaan bahasa dalam masyarakat bahasa yang beragam. Nah, hal diatur dalam perencanaan bahasa itu ada beberapa hal, meliputi sumbernya, prosesnya, dan sosialisasinya. Nah, dalam pengayaan bahasa Indonesia dengan menyerap bahasa asing ataupun bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia itu dilakukan oleh unit pelaksana teknis Balai Bahasa di daerah itu dia melalui perencanaan bahasa. Jadi KBBI itu menyerap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia melalui perencanaan bahasa. Tapi kalau untuk bahasa Bugis sampai saat ini itu menyerap secara alami, belum melalui penyerapan secara terencana atau melalui perencanaan bahasa dalam proses penyerapannya. Nah, mungkin seperti itu Bu terkait dengan 2 tadi proses penyerapan itu. Iya. Baik Bu, nanti kita akan lebih lanjut membahas lagi. Kita jeda dulu dengan sebuah informasi berikut. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur.
Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia. Engkai maduta, beneng ewek disi
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat budaya, dan masih bersama narasumber kita yaitu Charwila Sari. Kita bicara tentang penyerapan kosakata. Nah, tadi bicara tentang penyerapan kosakata dengan 2 cara. Nah, bagaimana kosakata lain ini tentunya penyerapannya dalam bahasa Bugis, Charmila. Baik, Bu. Tadi kan ada 2 cara, melalui proses alami dan melalui proses perencanaan. Nah, untuk dalam bahasa Bugis itu dilakukan melalui proses alami. Dalam proses alami itu dengan cara adaptasi, yakni proses penyerapan bahasa asing atau bahasa Indonesia ke dalam bahasa Bugis dengan cara itu mengambil maknanya, sedangkan penulisan dan lafalnya itu diubah dan disesuaikan dengan kaidah dalam bahasa Bugis. Nah, berdasarkan kaidahnya itu bahasa Bugis sebenarnya memiliki karakteristik dengan bahasa vokalis. Bahasa vokalik dikatakan bahasa Bugis sebagai bahasa vokalik itu karena setiap kata dalam bahasa Bugis itu diakhiri dengan vokal, kecuali mungkin ada kata-kata tertentu yang berakhiran dengan eng dan bunyi glotal yang sering dilambangkan dengan huruf K. Kalau di dalam di dalam kamus itu bunyi glotal dalam bahasa Bugis itu dilambangkan dengan huruf K. Nah, selain sebagai bahasa vokalik, pola persukuan bahasa Bugis juga itu berpengaruh dalam proses penyerapan. Nah, persukuan dalam bahasa Bugis itu dari polanya berdasarkan buku tata bahasa baku itu ada V, KV, VK dan KVK. V itu adalah vokal, sedangkan K itu adalah untuk konsonan. Jadi polanya itu vokal, ada konsonan vokal, ada vokal konsonan, ada konsonan vokal konsonan. Seperti itu kalau dalam bahasa Bugis. Jadi ada vokalnya, ada konsonan vokal, ada vokal konsonan, ada konsonan vokal konsonal dan vokal. Jadi macam-macam juga macam pola persukuan dalam bahasa Bugis. Ya, oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya mau kasih dengar lagi kembali satu kelong Ogi berikut ini. Sengere
pasengeren laoria lemu sirolani ngana udaniku engkai riatimu binasaku nenia kasih pasengerenku ajak na engkau kasih rilauna apa saja renung kenia jakarita si maloa limbaku marut dan ilauria lemu sabab papojiku lauria lemu jegaga pagangkan kenia suka dan reri bulue sabiri sengere koloria lemu sabab binasaku naya papojiku jegaga pasukena sabab binasaku naya papojiku jegaga pasukena. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di pembinaan bahasa daerah dalam bahasa Bugis, sahabat budaya, dan masih bicara tentang penyerapan kosakata yang ada ini dalam bahasa Bugis. Kita akan mengetahui lebih lanjut. Mungkin Carmila bisa dijelaskan mungkin bagaimana wujud penyerapan bahasa asing atau bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Bugis. Baik, wujud penyerapan bahasa asing atau bahasa Indonesia ke dalam bahasa Bugis itu melalui adaptasi. Nah, melalui adaptasi ini dapat berupa pengubahan fonem vokal dan konsonan serta penambahan fonem. Nah, sedikit saya jelaskan terkait dengan fonem. Fonem itu adalah bunyi yang dapat membedakan arti. Jadi seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin bisa diberikan contoh dari proses pengubahan fonem vokal dan konsonan serta penambahan fonem itu sendiri. Baik, untuk pengubahan fonem vokal seperti pada kata kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kata akhirat, kosakata akhirat, Fatihah itu akan berubah. Kata akhirat itu kan memiliki fonem i di tengah, itu akan berubah menjadi e dalam bahasa Bugis menjadi akhera. Nah, jadi akhirat dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Bugis itu menjadi akhera. Nah, begitupun dengan kata Fatihah. Fatihah itu juga memiliki fonem i di tengah, itu akan berubah menjadi Fatihah dalam bahasa Bugis. Nah, berikut dengan itu contoh ya, salah satu contohnya. Nah, adapun contoh untuk pengubahan fonem e menjadi a
dalam bahasa Bugis. Nah, contohnya itu pada kata terungku dalam bahasa Indonesia akan menjadi tarungku dalam bahasa Bugis. Begitupun dengan pada kosakata pelita dalam bahasa Indonesia, e-nya itu akan berubah menjadi a dalam bahasa Bugis menjadi palita. Nah, itulah beberapa contoh terkait dengan pengubahan fonem di dalam bahasa dalam penyerapan kosakata dalam bahasa Bugis. Jadi ada pengubahan fonem i menjadi a. Contohnya tadi seperti pada kata akhirat akan menjadi akhera, Fatihah menjadi Fatihah, dan ada pun dari pengubahan fonem menjadi a. Contohnya tadi pada kata terungku menjadi tarungku, palita menjadi palita, seperti itu. Baik. Kembali lagi, bagaimana dengan penyerapan melalui pengubahan fonem atau fonem konsonan ya? Mungkin bisa contohnya apa tadi fonem? Tadi fonem itu adalah bunyi yang membedakan arti. Bunyi yang membedakan arti. Nah, tadi contohnya itu untuk sudah diberikan contoh terkait dengan fonem vokal. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan pengubahan fonem konsonan dalam bahasa Bugis. Nah, seperti ini contohnya lagi dari kata akhirat. Akhirat, tapi yang diberikan contoh itu adalah pada akhiran dari kata akhirat itu adalah T. Akhirannya berakhiran T, itu akan menjadi akhera. Pakai K. Kalau di dalam bahasa Bugis kita kenal kata akhera. Itu adalah serapan dari bahasa Arab kan. Yang kalau dalam bahasa Indonesia kan itu akhirat. Itu akan berubah menjadi K, bunyi glotal di belakang menjadi akhera. Begitu. Begitupun dengan kata ahad. Ahad nama hari kan, ahad, hari ahad yang berakhiran D, akhirannya itu fonem D, itu akan berubah menjadi aha. Berakhiran bunyi glotal K. Ada lagi selanjutnya pada kata jerawat itu akan berubah menjadi jerawa dalam bahasa Bugis. Kita tidak, kalau dalam bahasa Bugis kita tidak bilang jerawat, tapi kita bilangnya jerawa. Pakai K pakai K. Itu nama disebut sebagai glotal di dalam ilmu linguistik. Tapi dia dilambangkan dengan huruf K. Nah, begitupun dengan kata hebat, itu akan berubah menjadi heba. Nah, wasiat menjadi wasiat. Seperti itu. Jadi K-nya ini jadi Bugis itu memang dia mengenal bunyi glotal di akhir, dilambangkan dengan huruf K. Jadi untuk penyerapan kosakata yang berakhiran dengan huruf T dan D, yang kalau di dalam ilmu linguistik itu ada yang namanya fonem apikodental. Itu seperti fonem apikodental itu seperti T dan D, itu akan berubah menjadi bunyi glotal kalau diserap ke dalam bahasa Bugis, tapi dia posisinya di akhir kata. Begitu. Baik. Mungkin masih ada contoh kosakata yang mengalami proses penyerapan melalui pengubahan fonem itu sendiri. Nah, contoh untuk pengubahan fonem itu masih banyak ya, ada beberapa. Misalnya pada kosakata dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kata haram. Itu kalau di dalam bahasa Bugis akan diserap menjadi kata harang. Harang hukumna begitu kan. Nah, jadi kita kan lebih banyak, kadang orang mengatakan bahwa okots. Lebih banyak G-nya gitu ya. G di belakang. Kawin misalnya kosakata kawin menjadi kawing. Purani kawing, anak-anak ibedu. Contohnya seperti itu, purani kawing, anak-anak bedu. Nah, utusan dalam bahasa Indonesia itu kadang kita menyebutnya dalam bahasa Bugis utusang. Angkani utusanna vole balai bahasa misalnya. Seperti itu. Preman dalam bahasa Indonesia itu akan berubah menjadi paremang dalam bahasa Bugis. Cincin begitupun akan berubah menjadi cicing.
Cicing ya, cicing. Okay. Jadi ada apa yang berakhiran n itu kalau di dalam bahasa Bugis akan berubah menjadi ng, bunyi nasal. Kalau di dalam ilmu bahasa itu kita mengenal yang namanya fonem nasal. M dan n itu akan mengalami pengubahan konsonan menjadi ng atau bunyi nasal ng apabila posisinya itu berada di akhir kata. Oke, jadi begitu. Di pantasan orang biasa bilang jangan. Iya. Padahal jangan ya. Iya, jangan. Oke, baiklah. Kalau bicara tentang kembali lagi proses penyerapan kosakata melalui penambahan fonem, mungkin bisa ada lagi contoh begitu? Silakan. Iya. Tadi kan melalui pengubahan fonem, vokal dan konsonan. Nah, ada pula penyerapan melalui penambahan fonem, penambahan fonem, vokal dan bunyi glotal. Ya, tidak bisa dipungkiri memang bahasa Bugis ciri khasnya itu pasti ada glotalnya di belakang. Nah, misalnya pada kata, pada kosakata dalam bahasa Indonesianya botol, itu akan menjadi botolo. Jadi ada penambahan vokal yang dimana vokalnya ini menyesuaikan dengan vokal yang berada pada suku kata terakhir dari bahasa Indonesia itu. Suku kata terakhir itu dari kata botol adalah tol. Jadi kita mengejanya seperti botol. Nah, suku kata terakhirnya vokal pada suku kata terakhir itu untuk kata botol adalah o. Jadi kalau diserap ke dalam bahasa daerah, bahasa Bugis itu akan menjadi botolo. Ditambah glotal di belakang. Nah, begitupun dengan misalnya contohnya kata acar. Acar, suku kata keduanya itu adalah car. Nah, car itu diapit oleh misalnya konsonan vokal konsonan C, vokal A dan konsonan R. Nah, yang diambil untuk penambahan vokalnya itu adalah A. Jadi kata huruf A ini tadi, acar akan menjadi acara dalam bahasa Bugis. Agar akan menjadi agara. Model akan menjadi modele. Kalau huruf akan menjadi hurupu. Kita kan kalau di dalam bahasa Bugis itu F-nya ini kan akan berubah lagi menjadi P karena di dalam bahasa Bugis kita tidak mengenal konsonan F. Yang ada itu P. Oh, begitu. Iya. Meskipun mungkin ada di beberapa daerah yang memang kadang kalau pengucapannya seperti saya orang Bugis Sopeng itu kadang kalau pengucapannya pura seharusnya pura, tapi itu menggunakan F, tapi itu hanya dialek. Tapi kalau di dalam bahasa Bugis itu kita tidak mengenal adanya huruf F karena kalau di Lontera itu hanya ada pa. Kalau Arafah kalau itu kan nama ya Bu ya. Jadi kita tidak kalau Padang Arafah Padang Arafah karena itu adalah serapan dan memang dia itu termasuk nama tempat. Jadi kita menyerapnya berdasarkan nama tempat itu. Jadi kita tetap menyesuaikan dengan nama dirinya itu. Kecuali mungkin kalau dia itu bukan nama jenis atau nama diri, baru itu bisa diserap dengan menggunakan menyesuaikan kaidah bahasa Bugis. Begitu Oke, baiklah. Jadi itu tadi beberapa ya. Mungkin berdasarkan contoh tadi ada penyerapan kata yang kita bilang huruf K, ada juga fonem konsonan I, R, F. Nah itu tadi melalui penambahan fonem vokal dan glotal itu tadi yang di belakangnya itu ditambahkan vokal, ditambahkan dengan juga dengan huruf K yang menandakan sebagai bunyi glotal. Itu termasuk ada beberapa memang jenis kosakata yang berakhiran dengan huruf konsonan, fonem konsonan L, R dan F. Jadi kosakata dalam bahasa Indonesia yang berakhiran konsonan L, R dan F itu pasti akan mengalami penambahan fonem
vokal dan glotal di belakang, seperti itu. Seperti dengan contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Oke. Baiklah, kembali lagi kita dengar dulu satu pesan, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Kalong atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1 kali 24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait keistimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang pelestarian burung kelelawar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, Carmila, sebelum kita akhiri perbincangan kita mengenai pembahasan kita di pagi hari ini, nah mungkin ada kesimpulan dalam pembahasan kita pada hari ini mengenai satu informasi sahabat budaya tentang kosakata serapan dalam bahasa Bugis. Silakan. Baik Ibu, terkait dengan topik kita pada hari ini, mungkin saya dapat menyimpulkan terkait dengan kosakata serapan dalam bahasa Bugis bahwa bahasa Bugis itu dapat bertahan hidup mengikuti dengan perkembangan ataupun tuntutan globalisasi pada saat ini, itu karena menyerap kosakata dalam bahasa lain, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya bahasa itu harus bersifat terbuka juga, jangan tertutup untuk tidak menolak bahasa-bahasa lain untuk masuk, tapi tetap kita menyerap kosakata bahasa lain, tapi tetap disesuaikan dengan kaidah dalam bahasa Bugis, seperti itu. Nah, penyerapan kosakata bahasa lain ke dalam bahasa Bugis itu seperti tadi yang diberikan penjelasan sebelumnya, dapat terjadi secara alami melalui proses adaptasi. Nah, proses adaptasi ini terjadi melalui pengubahan fonem vokal dan konsonan serta penambahan fonem di akhir kosakata tersebut. Nah, dengan penyerapan kosakata bahasa lain ke dalam bahasa Bugis diharapkan itu dapat memperkaya kosakata bahasa Bugis dan diharapkan juga dapat memperkuat vitalitas bahasa Bugis agar tidak mengalami kemunduran. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih, jelas sekali untuk penjelasannya di pagi hari ini mengenai topik kita kosakata serapan dalam bahasa Bugis. Terima kasih banyak untuk Carmila Sari SS sudah hadir bersama kami di studio Pro 4 RRI Makassar, tentunya perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa minggu depan dengan narasumber yang berbeda dari Balai Bahasa tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri
musabarakan bagau kemulialeku ajak mulai pemicu putemu suju maelo rewa puramu puada mai gawading seleyanga ma dimondrini musesealemu riwatu lenyek di elokku musabarakan bagau kemulialeku ajak mulai pemicu putemu suju maelo rewa puramu puada mai gawading seleyanga ma dimondrini musesealemu riwatu lenyek di elokku ma dimondrini musesealemu